Pernahkah saudara mendengar kisah seseorang yang dianggap gila oleh orang-orang, tapi justru menyimpan ilmu yang tak masuk akal, ilmu yang bisa membalikkan keadaan, bahkan membuat orang-orang terheran-heran? Inilah yang disebut kehebatan ilmu si Pahit ODGJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali di channel Mbah Salim. Semoga saudara selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keselamatan dalam setiap langkah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, para saudaraku, hidup ini penuh misteri, ya. Ada doa, wirid, atau mantra, ya, yang tampak sederhana, namun menyimpan kekuatan yang mengejutkan. Ada yang mampu meluluhkan hati, ada yang bisa menjadi pelindung dari bahaya, bahkan ada yang membuat orang terpesona tanpa sebab yang jelas. Tapi tentu saja, tidak semua orang merasakan hasil yang sama. Kadang berhasil penuh, kadang hanya sebagian. Inilah rahasia ilmu kebatinan, ya, yang berjalan di luar logika manusia. Kisah ini bermula, ya, di sebuah desa kecil. Sejak masa kanak-kanak, ya, ada seseorang yang berbeda dari anak-anak lain. Ia sering berperilaku aneh, sehingga orang-orang memberinya julukan ODGJ, yaitu orang dalam gangguan kejiwaan. Panggilan itu melekat terus hingga ia dewasa. Saat ia lewat di jalan desa ataupun pasar, anak-anak hingga remaja sering berteriak, ODGJ, orang gila, ya. Namun, di balik sebutan itu, ternyata tersimpan sesuatu yang luar biasa. Ia memiliki sebuah doa, sebuah amalan, yang membuat banyak orang akhirnya terdiam. Ilmu itu kelak dikenal dengan nama ilmu si Pahit ODGJ. Nah, para saudaraku, saya hanya menceritakan apa adanya seperti yang sering terjadi dalam hidupnya, dan ejekan yang ia dengar setiap hari, lambat laun menjadi seperti kutukan yang meresap ke dalam kepalanya. Awalnya masih tampak wajar, meski agak janggal, namun perlahan ia benar-benar berubah. Tingkahnya makin kacau, makan dari tempat sampah, berjalan tanpa busana lengkap, hingga membuat banyak orang semakin yakin kalau ia memang sudah kehilangan akal. Tapi di balik semua kelakuannya, ada hal yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dalam keadaan seperti itu, ia tetap menyimpan sesuatu yang aneh sekaligus menggetarkan jiwa. Suatu hari, tanpa sengaja, mendengar rangkaian kata yang ia ucapkan, entah doa, entah mantra, tapi suara itu terasa berbeda, ya. Ada getaran yang sulit dijelaskan, seperti ada energi yang menempel pada setiap hurufnya. Rasa penasaran membuat saya menirukan ucapan itu, dan yang terjadi sungguh di luar nalar. Kata-kata yang keluar justru menghadirkan daya tarik yang aneh. Nah, para saudaraku, seolah-olah bisa menundukkan hati lawan jenis, ya, tanpa perlu usaha apapun. Saya sendiri tidak tahu bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Namun, saat itu saya sadar, ada kekuatan tersembunyi di balik kata-katanya. Apalagi bila diucapkan dengan keyakinan penuh. Sejak peristiwa itu, ya, saya mulai memandang Mbah Sardi, ya, orang yang dianggap ODGJ itu, dengan cara berbeda. Lelaki yang sejak kecil sudah dipandang aneh, akhirnya benar-benar dianggap gila setelah bertahun-tahun menerima ejekan yang sama. Ucapan yang diulang terus-menerus seperti orang gila masuk ke dalam bawah alam sadarnya, sehingga membentuk
siapa dirinya. Padahal sebelum itu, meski tidak seperti kebanyakan orang, ia masih bisa disebut normal. Tetapi, ejekan yang tak pernah berhenti membuatnya betul-betul berubah menjadi sosok yang lepas dari kewarasan. Hal yang paling membingungkan bagi saya adalah sikap Mbah Sardi kepada saya. Hampir semua orang di kampung pernah merasakan amukan dan kemarahannya. Tapi entah kenapa, ia justru bersikap berbeda ketika berhadapan dengan saya. Tidak sekalipun ia berlaku kasar. Duduk di sampingnya pun aman. Bahkan ketika saya mencoba memulai percakapan, ia menanggapi dengan tenang. Dalam hati saya sering bertanya, mungkinkah karena saya tidak pernah memanggilnya dengan sebutan yang merendahkan di depan wajahnya atau menyebutnya orang gila? Nah, saya tidak pernah berkata seperti itu. Kenangan itu semakin jelas ketika saya pulang ke desa pada masa liburan Mbah Sardi masih hafal betul siapa saja yang dulu sering mengejeknya. Orang-orang yang diingatnya biasanya akan mendapat perlakuan buruk darinya. Bahkan meski mereka sudah dewasa, ia seperti menyimpan memori panjang, luka lama yang tidak pernah hilang. Tapi pada saya, ia tetap ramah seolah ada garis tipis yang membedakan perlakuannya. Rasa penasaran dan membuat saya mencoba lebih dekat. Saya duduk di sebelahnya, berbincang dengan santai. Pertanyaan-pertanyaan ringan saya ajukan, dan jawabannya yang keluar cukup mengejutkan. Bukan seperti ocehan orang yang benar-benar kehilangan kesadaran, melainkan masih ada logika tersendiri dalam kata-katanya. Sejak saat itu, saya mulai menyadari sesuatu. Ucapan yang diterima seseorang bisa menjadi beban atau justru jadi kekuatan. Tergantung apa yang sering masuk ke telinganya Mbah Sardi menjadi contoh nyata bagaimana kata yang berulang kali diarahkan kepadanya akhirnya membentuk jalan hidupnya sendiri. Sebuah kisah yang membuat saya semakin yakin bahwa kalimat apapun yang kita lontarkan bisa meninggalkan jejak panjang dalam diri orang lain. Anehnya, meski perilakunya sering di luar nalar, ternyata Mbah Sardi memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa takut sekaligus kagum setiap kali orang melihat caranya berjalan, berbicara, atau sekedar menatap. Semakin mencoba memahami semakin terasa ada semacam isyarat yang tersembunyi di balik dirinya. Seolah kegilaannya menyimpan makna yang lebih dalam daripada yang terlihat. Dari situlah saya mulai yakin ada sesuatu yang tidak biasa pada sosok ini. Sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan batin yang lahir dari pengalaman hidupnya. Nah, saudaraku, keyakinan itu semakin kuat saat saya mengingatkan peristiwa pahit di tanah rantau Setelah mengikuti serangkaian ujian di sebuah perusahaan milik orang Jepang semua berjalan lancar. Pertanyaan yang diajukan berhasil saya jawab dalam 3 ragam bahasa. Namun, hanya karena kuku saya tampak sedikit hitam, lamaran itu ditolak begitu saja. Nah, perempuan yang mewakili perusahaan itu mengucapkan kata-kata yang menampar harga diri saya sebagai orang Indonesia. Rasa terhina dan amarah bercampur menjadi bara yang membakar di dada. Saya tahu melampiaskan secara kasar hanya akan menambah masalah. Di tengah kekesalan itu, ingatan saya melayang jauh ke masa kecil, ke kampung halaman zaman dahulu.
Entah bagaimana, tiba-tiba terlintas ucapan yang pernah dibisikkan oleh orang yang selama ini dianggap gila atau ODGJ. Ternyata Mbak Sardi yang muncul. Kata-kata itu muncul begitu jelas di benak saya. Padahal dulu saya tidak pernah berniat menghafalnya. Dengan campuran ragu dan penasaran, saya mulai melafalkan dalam hati. Suara batin saya mengulang setiap kata seperti yang pernah saya dengar darinya ya sejak zaman dahulu kala. Ada getaran aneh ketika saya menyebutnya. Perasaan seolah sedang membuka pintu ke sesuatu yang belum pernah saya sentuh sebelumnya. Di dalam hati muncul pertanyaan besar. Mungkinkah rangkaian kalimat dari seseorang yang dicap tidak waras benar-benar menyimpan kekuatan besar? Beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu muncul mulai berubah. Wanita karir yang mewakili perusahaan tersebut yang dulu memperlakukan saya dengan sombong, kini menatap dengan cara yang berbeda. Tatapannya seperti gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya untuk mendekatiku. Perlahan, sikapnya jadi ramah, bahkan canggung setiap kali berbicara. Perubahan itu terasa aneh, seakan ia bukan lagi orang yang sama. Yang membuat saya semakin heran ia mulai mencari alasan untuk bertemu di luar urusan pekerjaan. Padahal saya tidak melakukan apa-apa selain mengulang kata-kata dari Mbak Sardi dalam hati. Semakin sering saya melafalkannya semakin terasa ada sesuatu yang bekerja. Apakah benar kalimat sederhana itu menyimpan kekuatan gaib? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Puncaknya terjadi ketika ia mendekati saya sambil menangis. Ia memohon agar saya tidak pergi, bahkan menahan tangan saya dengan wajah penuh air mata. Nah, saat itu saya hanya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata. Kata-kata yang dulu hanya terdengar seperti gumaman dari seseorang yang dianggap hilang akal, kini menunjukkan pengaruh yang luar biasa. Hari-hari berikutnya makin sulit dipahami. Ia memberikan perhatian yang berlebihan, seolah semua yang saya minta harus dipenuhi. Bahkan, setiap kali saya pamit pulang, ia kembali menangis seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang sangat penting. Uang dalam jumlah besar pun sering saya terima tanpa alasan jelas. Semua itu membuat saya semakin bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin rangkaian kata sederhana itu yang sangat sederhana mampu mengubah sikap seseorang sampai sejauh ini? Saya teringat sebuah ucapan lama bahwa sebagian besar penyakit sebenarnya muncul bukan dari apa yang dimakan, melainkan dari pikiran. Hal itu tampak jelas pada orang-orang yang dianggap tidak waras atau ODGJ. Nah, para saudaraku, mereka bisa saja menyantap makanan yang dipungut dari tempat kotor, bahkan dari tong sampah. Tetapi tubuh mereka tetap tampak sehat, seolah-olah tidak ada yang salah. Karena dalam benaknya memang tidak ada prasangka buruk terhadap makanan itu. Sementara di sisi lain, banyak orang yang justru mudah jatuh sakit meski mengkonsumsi makanan bersih. Bedanya terletak pada cara berpikir. Pikiran yang dipenuhi rasa cemas, takut, dan curiga justru menjadi pintu masuk bagi penyakit. Nah, dari sini saya menyadari betapa besar pengaruh cara pandang seseorang terhadap hidup yang dijalaninya. Ternyata para saudaraku,
Mbah Sardi dalam keterasingannya justru memiliki hati yang kosong dari prasangka buruk. Kata-kata yang pernah diberikannya kepada saya terasa seperti datang dari ruang batin yang bening. Ia mengucapkan tanpa pamrih, tanpa perhitungan, tanpa curiga. Mungkin karena itulah kalimat itu menyimpan daya yang tak biasa, mampu mengguncang pikiran orang lain hingga menimbulkan efek yang sangat nyata. Ingatan saya kemudian terhubung dengan kisah-kisah para tokoh yang sering digambarkan tampil sederhana, bahkan kadang dianggap aneh oleh masyarakat. Contohnya ya, sosok seperti Nabi Khidir alaihi wasallam pernah digambarkan hadir dengan rupa orang miskin, kadang menyerupai orang yang tidak waras. Mengapa demikian? Mungkin karena keadaan itu mencerminkan kepasrahan penuh tanpa beban kepentingan duniawi. Hal yang sama tampak pada Mbah Sardi ya. Justru dalam keadaan yang dipandang sebagai kegilaan, ia bisa memberikan sesuatu yang murni. Sebuah kata sederhana yang diucapkan dari hati yang kosong tanpa prasangka buruk, yang bisa berubah menjadi energi dan kekuatan yang sangat besar. Itulah yang membuatnya berbeda, dan itulah yang membuat saya terus mengingat kejadian itu sampai sekarang. Nah, para saudaraku, fenomena inilah yang membuat kata-kata dari Mbah Sardi dikenal dengan sebutan ilmu pahitnya ODGJ. Di kampung memang banyak orang percaya ucapan itu bisa membuat lawan jenis tergila-gila, seolah terkena pengaruh yang tidak bisa ditolak. Mereka menyebutnya virus yang menular. Sangat drastis ya. Seakan kegilaan pemberinya ikut berpindah pada orang yang menerima. Padahal jika direnungkan, padahal bila direnungkan lebih dalam, bukan gilanya yang berpindah, melainkan keadaan hati orang yang mengucapkan kata-kata itu. Dalam kondisi tanpa beban, tanpa prasangka, apa yang keluar dari mulut bisa membawa daya yang berbeda. Dan Mbah Sardi yang tidak punya rasa curiga atau hitung-hitungan menyampaikan kata-kata itu dengan tulus. Justru disitulah letak kekuatannya. Sebab batin yang kosong dari rasa curiga mampu melahirkan ucapan yang benar-benar berpengaruh. Nah, para saudaraku, dari sini saya mulai paham. Seandainya ada orang biasa yang pikirannya jernih dan tidak menyimpan prasangka, melafalkan doa atau mantra dengan cara yang sama, mungkin hasilnya akan lebih kuat daripada apa yang disebut sebagai ilmu dari orang gila atau ODGJ. Bukan soal siapa yang memberi, tapi bagaimana keadaan batin ketika kata-kata itu diucapkan. Orang-orang di desa, di kampung, sering salah paham. Menganggap semua berasal dari kegilaan. Padahal yang menjadi kunci adalah kebersihan hati. Satu kalimat yang keluar dengan ikhlas bisa menggetarkan. Sementara ucapan yang lahir dari hati penuh prasangka justru tidak ada artinya. Itulah mengapa ucapan Mbah Sardi terus melekat di ingatan saya ya. Bukan karena ia gila, melainkan karena apa yang disampaikan lahir dari ruang batin yang benar-benar kosong ya dari pikirannya Mbah Sardi. Dari situlah muncul daya yang membuat banyak orang terheran-heran hingga sekarang. Nah, para saudaraku, setelah memahami uraian saya di atas ya, sebelum memulai rahasia ini, siapkan hati dalam keadaan tenang. Jauhkan diri rasa marah atau prasangka. Duduklah di tempat yang sepi. Usahakan tubuh bersih dan pikiran fokus. Lalu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dibaca 3 kali. Lalu lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali.
dan menghadiahkan pahalanya Al-Fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para guru yang telah mendahului. Setelah itu, lafalkan doa ini sebagai yang diwariskan oleh Mbah Sakti tersebut. Doa ini bisa disesuaikan dengan maksud yang ada di dalam hati saudara, ya. Lalu ucapkan dalam batin saudara. Berdoa, ya. Ya Allah, jadikanlah energi dari kata-kata ini mendekatkan kebaikan, menciptakan cinta, dan membuka hati lawan jenis untuk menerima keberkahan darimu. Ulangi kalimat tersebut sebanyak 33 kali. Ya, dibaca setiap malam sebelum tidur, selama 7 malam berturut-turut tanpa putus. Setelah selesai, bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, lalu berdoa agar segala yang dihasilkan hanya memberi manfaat baik bagi saudara, tidak membawa mudarat bagi siapapun. Nah, para saudaraku, khasiat amalan ini dipercaya mampu menumbuhkan dahsyatnya cinta dalam waktu sekejap, dalam hati lawan jenis siapapun, kaya miskin, menghadirkan perhatian, bahkan cinta yang dalam. Selain itu, ya, pengamalnya akan memancarkan aura yang membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Banyak yang mengaku hidupnya berubah. Hubungan menjadi lebih baik, jodoh terbuka, bahkan urusan pekerjaan terasa lebih lancar karena terpancar wibawa dan rasa percaya. Energi yang dibangun dari doa ini juga membersihkan batin dari hal-hal negatif, menjadikan jiwa lebih damai, pikiran tenang, dan wajah bercahaya. Itulah sebabnya banyak yang mengatakan amalan ini bukan hanya mendekatkan cinta, tapi juga membuka pintu rezeki dan kepercayaan dari orang lain. Nah, demikianlah kisah sekaligus rahasia dari amalan yang diwariskan seseorang yang dianggap ODGJ. Namun, justru meninggalkan sesuatu yang penuh misteri. Semoga siapapun yang mengamalkannya dapat merasakan manfaat yang baik dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.